Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutmainah dengan NIM 240404502033. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dan motivasi belajar. Baik, yang pertama itu ada teori-teori belajar. Teori-teori belajar secara umum adalah pendekatan atau pandangan yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, atau perilaku. Teori ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar dalam merancang strategi dan metode pembelajaran yang efektif. Ada beberapa teori belajar utama yang sering digunakan sebagai acuan dalam proses pendidikan. Yang pertama itu ada teori behaviorisme. Teori ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati. Dalam pandangan ini, lingkungan sangat berperan penting karena belajar dianggap menjadi akibat adanya hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Jika suatu respon diberikan penghargaan atau penguatan, maka respon tersebut cenderung diulang di masa depan. Tokoh-tokoh utama seperti Pavlov, John Watson, dan B.F. Skinner memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan teori ini. Teori ini banyak diterapkan dalam pembelajaran yang menggunakan sistem reward and punishment atau latihan berulang. Berbeda dengan behaviorisme, teori kognitif menekankan bahwa belajar adalah proses internal yang terjadi dalam pikiran individu. Belajar dipandang sebagai proses memahami, mengorganisasi, dan menyimpan informasi. Tokoh seperti Jean Piaget dan Jerome Bruner berkontribusi besar dalam teori ini. Dalam praktiknya, teori kognitif mendorong pembelajaran yang melibatkan pemahaman konsep dan penalaran logis. Proses berpikir siswa sangat diperhatikan dan guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa mengembangkan struktur kognitif mereka. Selanjutnya ada teori konstruktivisme yang menekankan bahwa pengetahuan tidak sekadar ditransfer dari guru ke siswa, tetapi dibangun sendiri oleh siswa berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Siswa aktif dalam mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Tokoh penting dalam teori ini adalah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Vygotsky menekankan bahwa pentingnya peran lingkungan sosial dan budaya serta interaksi dengan orang lain dalam pembelajaran. Konsep seperti zone of proximal development menunjukkan bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka didampingi dalam mengerjakan tugas yang sedikit di atas kemampuan mereka saat ini. Selanjutnya ada teori humanistik. Teori ini menempatkan manusia sebagai individu yang memiliki potensi besar dan untuk berkembang. Teori ini menekankan pentingnya aspek emosional, motivasi, dan kebutuhan psikologis dalam proses belajar. Tokoh seperti Abraham Maslow dan Carl Rogers mengatakan bahwa belajar akan optimal ketika kebutuhan dasar siswa seperti rasa aman dan harga diri terpenuhi. Guru dalam teori ini berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi siswa, bukan hanya penyampai materi. Selanjutnya ada teori sosial kognitif yang dikembangkan oleh Albert Bandura, menggabungkan
unsur kognitif dan sosial dalam proses belajar. Menurut Bandura, siswa belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain. Konsep modeling atau meniru perilaku sangat penting dalam teori ini. Selain itu, konsep efikasi diri juga diperkenalkan, yaitu keyakinan individu terhadap kemampuan sendiri dalam menyelesaikan tugas. Secara keseluruhan, teori-teori belajar ini memberikan perspektif berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi. Guru atau pendidik dapat menggabungkan beberapa teori ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Baik, selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi dalam belajar adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang untuk terlibat dalam kegiatan belajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi menjadi salah satu faktor kunci yang memengaruhi sejauh mana seseorang mau belajar, bagaimana ia mau belajar, dan seberapa efektif hasil belajarnya. Tanpa motivasi, proses belajar menjadi kurang bermakna dan tidak menghasilkan perubahan yang diharapkan. Motivasi dalam belajar bisa berasal dari dua sumber utama, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik berasal dari dalam diri individu, misalnya karena ingin tahu, minat terhadap pelajaran, atau kepuasan pribadi saat memahami sesuatu. Seseorang yang termotivasi secara intrinsik biasanya belajar karena memang ingin tahu dan senang belajar itu sendiri, tanpa harus diberi hadiah atau imbalan. Sementara itu, motivasi ekstrinsik berasal dari luar diri, seperti hadiah, nilai bagus, dan pujian dari guru atau orang tua, atau keinginan untuk lulus ujian. Motivasi juga berkaitan erat dengan tujuan belajar yang dimiliki oleh siswa. Ketika siswa memiliki tujuan yang jelas dan merasa bahwa belajar akan membantu mereka untuk mencapai tujuan tersebut, maka motivasi belajar cenderung lebih kuat. Selain itu, kepercayaan diri atau efikasi diri juga berperan besar dalam motivasi. Jika siswa merasa mampu untuk menguasai materi atau menyelesaikan tugas, mereka akan lebih termotivasi untuk mencoba dan tidak mudah menyerah. Faktor lingkungan seperti peran guru, dukungan dari keluarga, suasana kelas, serta teman sebaya juga dapat memengaruhi motivasi belajar siswa. Guru, misalnya, dapat membangkitkan motivasi dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memberikan umpan balik positif, dan mengaitkan materi pembelajaran dalam kehidupan nyata siswa. Secara keseluruhan, motivasi dalam belajar tidak hanya menentukan apakah seseorang akan belajar atau tidak, tetapi juga memengaruhi kualitas dan kedalaman pembelajaran. Oleh karena itu, dalam dunia pendidikan, penting bagi guru dan orang tua untuk mengenali dan mengembangkan motivasi belajar siswa agar proses pembelajaran lebih bermakna dan efektif. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.